Jadi adik-adik sekalian bisa mengucapkan Assalamualaikum dan bisa kemudian menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Dan cara yang lain yang lebih akrab, yang lebih familiar, lebih amikal, lebih pertemanan, itu kita ya bisa menjawabnya dengan ahlan bika. Terus ketika kita ingin berpisah dengan teman atau kita ingin berangkat, kita bisa mengatakan wada, dan kita bisa menjawab dengan ilal liqa yang bisa diartikan sampai jumpa, ya. Yang wadaan itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa goodbye, bisa ilal liqa itu kita bisa menyebut see you later atau see you again. See you later atau see you again. Saya kira itu padanan dalam bahasa Inggris ilal liqa, ya. Di ungkapan-ungkapan keseharian ini harus ditradisikan oleh teman-teman. Jadi kalau ketemu dengan temannya bisa kemudian menyapa dengan ahlan wa sahlan, ahlan bika, kemudian menjawabnya. Terus kalau mau berpisah wada'an dan menjawabnya ilal liqa. Ya, itu sepadan dengan bahasa Inggris apabila kita menyapa teman kita dengan hi, ya, dan membalasnya dengan hi atau how are you, ya. Jadi itu hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita bertemu dengan teman-teman. Terus biasa sapaan dalam bahasa Arab, ya. Kita kemudian menanyakan namanya, ya. Tentu teman-teman mungkin akrab dengan kata-kata ma'ismuka, ma'ismuk, ya. Itu siapa namamu, dan itu agak berbeda sedikit dalam tradisi Indonesia, karena kalau kita menanyakan nama di Indonesia, kita bertanya siapa, ya, kita bertanya siapa namamu. Tapi dalam tradisi bahasa Arab, kata tanyanya itu menjadi kata apa, ya, menjadi ma, apa. Dan juga dalam tradisi dalam bahasa Inggris itu juga memakai kata apa, ya, bukan siapa. Jadi dari pengenalan itu adik-adik sedini mungkin menyimpan di benaknya bahwa bahasa itu seringkali tidak bisa diartikan atau dikelola secara letterlet, secara kata per kata. Kita harus mengenal tradisi dan budaya suatu suku bangsa, ya. Nah, seperti contoh tadi, ketika orang Arab menanyakan siapa namamu, dia menggunakan kata tanya apa. Juga bahasa Inggris menggunakan kata tanya apa. Siapa namamu? Dan agak asing kalau kita agak tidak lumrah hanya kita menanyakan apa namamu, tapi kita menanyakan siapa namamu. Nah, ini pengalaman ini harus sudah sejak dini teman-teman memahami bahwa ketika berbahasa bahasa orang lain itu kita harus mencoba memahami budayanya. Jadi bahasa itu bukan sekedar belajar kosakata, tapi juga budaya. Jadi contohnya tadi itu
ketika kita bertanya siapa namamu dalam bahasa Arab, kemudian menggunakan kata ismu. Terus dalam bahasa Inggris biasa mengatakan what's your name, ya, what's your name. Saya kira adik-adik sudah paham ini, tetapi harus juga ditradisikan untuk menyebutnya, mumpung usianya masih sangat muda, ya. Jadi sudah harus latihan menyebut bangsa tersebut, melafalkannya. Tetapi memang sangat sukar untuk melafalkan kosakata itu sama persis dengan penutur asli. Penutur asli itu biasa disebut dengan native speaker, ya. Jadi adik-adik harus mengenal juga kosakata ini, ya, biasa disebut dengan native speaker, ya. Jadi penutur asli kita sebut native speaker. Gimana saya sampaikan tadi, bahwa sedini mungkin ketika masih belia harus mencoba untuk melafalkan kosakata itu sebagaimana native speaker, sebagaimana penutur asli mengucapkannya. Jangan malu-malu, ya, seperti ain atau shin atau sya, harus itu diperhatikan, karena ketika kita bicara dengan penutur asli dan tidak memperhatikan pengucapan itu, biasanya mereka tidak mengerti. Jadi adik-adik juga harus dari sekarang ini mencoba untuk mengucapkan kata-kata setiap lafaz itu seperti penutur asli, seperti native speaker menyampaikannya, ya. Jangan malu. Memang sedikit wawasannya, saya kira perlu sedikit wawasan bahwa masyarakat Indonesia memang cenderung akan menertawai kita apabila kita mencoba melafazkan kosakata sebagaimana native speaker melafazkannya, ya. Jadi kita dianggap apalagi namanya bergaya, ya. Kita dianggap sok-sokan kalau kita mencoba melafazkan suatu kosakata sama dengan penutur. Itu satu tantangan bagi kita untuk tidak mengindahkan cemohan atau cibiran orang lain, ya. Jadi adik-adik juga harus memang mempersiapkan mental, ya, mempersiapkan mental dalam belajar. Jadi harus punya kepercayaan diri, iktimad di nafsi. You have to be confidence. Kalian harus confidence, ya, confidence. Karena memang dalam perjalanan ini akan ada banyak rintangan-rintangan yang gangguan-gangguan yang nanti akan dihadapi oleh adik-adik. Tapi percayalah bahwa itu memang varian atau serba-serbi dari kehidupan, ya. Jadi sedini mungkin adik-adik harus mengetahui semua ini, bahwa hal itu semuanya memang irama kehidupan, memang bumbu-bumbu kehidupan yang harus dihadapi.
Dan kalau dilewati semua itu, kalau adik-adik mampu menguatkan mental menghadapi semua itu, insya Allah lah dengan istiqamah, dengan konsistensi, itu akan adik-adik akan mendapatkan hasil yang lebih baik, ya, hasil yang sebagaimana kalian inginkan sendiri untuk menjadi insan yang berkualitas, insan yang punya pengetahuan, ya. Jadi itu harus belajar sekarang ini untuk mencoba melafazkan sesuatu sebagaimana native speaker melafazkannya, ya. Jangan malu. Nah, termasuk jangan pernah malu-malu bertegur sapa sesama teman-temannya. Jadi mungkin malam ini kalian sudah mulai menegur temannya dengan ahlan wa sahlan, dengan teguran-teguran kosakata bahasa Arab ataupun kosakata bahasa Inggris, seperti saya kira kalian mengenal dengan Oayo, ya, karena bahasa itu adalah kebiasaan saja yang harus diulang-ulang, ya. Nah, jadi itu tadi beberapa kosakata yang adik-adik misalnya bisa menegur temannya. Coba saya ingin dengar apa mungkin salah satu di antara kalian bisa menegur temannya ketika misalnya pertama kali, misalnya ahlan wa sahlan, terus ahlan bika, terus wadaan, terus ilal liqa, ya. Dan terus bisa juga menegur dalam bahasa Inggris, misalnya what's your name, how are you, dan seterusnya, ya. Ada nggak yang mau menjadi volunteer? Volunteer itu adalah orang yang sukarela. Volunteer itu bahasa Inggris, tapi sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Orang yang sukarela, volunteer. Nah, ada nggak yang mau volunteer sebagai volunteer untuk mengucapkan sapaan kepada teman-teman? Ada? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Jawabnya ahlan bika, ya, ahlan bika. Terus kalau mau tanya nama, bagaimana? Ma ismuka, ya. Nah, coba kalau dijawab nama saya, sudah tahu. Ya, ismi, ya. Jadi kepunyaan dalam bahasa kepunyaan saya dalam bahasa Arab itu berakhiran ya, ismi. Pulpen saya kalami, buku saya kitabi. Ism plus ya, jadi ismi. Jadi secara grammar, kalau kepunyaan saya itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab itu berakhiran ya, ismi, ya. Misalnya ismi Ali, ismi ismi Ahmad, ismi Umar, ismi Utsman, dan lain-lain. Wa gairu, wa etc. Ya. Wa gairu, dan lain-lain, dan sejenisnya. Terus kalau bahasa Arab bilang saya, dia bilang anak, ya. Anak, misalnya Ali, anak Ali, ya, anak Ali. Anak saya Ali. Ada persamaan di sini antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bilang saya, itu saya anak, ya, Ali nama orang, jadi saya Ali.
Misalnya nama saya Ali, saya Ali. Dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dalam penyebutan nama itu ada persamaan, ya. Ana, saya, terus nama orang Ali, Ana Ali. Dalam bahasa Indonesia punya kesamaan, saya Ali, ya, saya Ali. Nah, di sini ada perbedaan dengan bahasa Inggris. Kalau mau memperkenalkan diri sebagai nama, bahasa Inggris kan saya itu adalah I, iya kan? I. Terus misalnya Ali, tidak bisa kita langsung dalam bahasa Inggris bilang I Ali, seperti dalam bahasa Arab Ana Ali, ya, Ana Ali. Dalam bahasa Inggris tidak bisa langsung menyebut I Ali, itu tidak. Antara subjek dengan predikat, ya, subjek dan predikat dalam bahasa Inggris harus ada kata bantu. Harus ada kata bantu, ya, harus ada penghubung antara subjek dengan predikat, ya. Dalam bahasa Inggris harus ada to be-nya. Misalnya saya Ali, I am Ali, ya, I am Ali, ya. Jadi ada perbedaan sedikit dalam bahasa Inggris. Nah, jangan paksakan untuk tiba-tiba pusing dengan itu semua. Sedikit demi sedikit kalian dengarkan perbedaan-perbedaan itu. Suatu saat kalau misalnya malam ini belum bisa memahami, jangan risau, ya, jangan risau. Besok malam mungkin paham. Tetapi kuncinya jangan pernah merasa tidak senang. Harus selalu disenangkan hatinya. Jangan merasa risau, jangan merasa gundah atau galau kalau ada yang sedikit ribet, ya, istilahnya sedikit ribet, sedikit sulit, sedikit membingungkan, ya. Tidak apa-apa, mungkin besok malam atau 2 malam berikutnya akan paham. Begitulah belajar, ya, begitulah belajar. Akan ada masa kita tidak paham, tapi suatu saat nanti entah kenapa, mungkin itu hidayah, tiba-tiba kita juga mengerti. Yang penting ada usaha, ya, yang penting ada usaha dan jangan putus asa. Nah, tadi di situ ada perbedaan dalam menghubungkan antara subjek dengan keterangan yang lain dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu setelah pokok kalimat, kalau dia dihubungkan dengan kata sifat atau sesuatu yang menyifati atau kata benda, itu harus ada to be, ya. To be itu dalam bahasa Inggris ada am, is, are. Am, is, are, ya. Jadi kalau I itu pasangannya M, ya, pasangannya M. I am Ali, ya, pasangannya Ali. Jadi adik-adik juga harus mulai paham bahwa dalam bahasa itu, semua bahasa memiliki yang namanya jenis kata, ya, ada namanya jenis kata. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa kata dalam bahasa pun punya jenis-jenis, punya jenis, punya tipe, punya jenis. Nah, jenisnya itu ada yang disebut kata kerja, jenis kata kerja, ya. Kalian sudah harus ingat ini, ini pondasi, ini dasar untuk nanti mengarungi
pola-pola bahwa dalam bahasa itu, dalam masalah kata, ada yang disebut dengan jenis kata. Ya, jenis kata. Kalian harus ingat, ada yang disebut dengan jenis kata. Nah, jenis kata itu ada yang disebut kata kerja, ya, melakukan sesuatu aktivitas, kata kerja, ya, kata kerja. Kemudian ada pula yang disebut dengan kata benda. Kata benda, ya. Terus ada pula yang disebut dengan kata sifat. Nah, ini pada dasarnya yang menjadi dasar semua bahasa, ya. Jadi ada jenis kata sifat, kata kerja, kata benda, ya. Boleh diulangi, boleh dijawab. Saya tanya, ada berapa jenis kata? Ya, coba sebutkan jenis kata itu. Excellent, alhamdulillah. Ahsantum, ahsantum. Dalam bahasa Arab menggunakan kata ketakjuban, exclamation. Kalau kita mau memberikan penghargaan pada orang lain, ya, apa yang dilakukan, kita bisa menyebut ahsantum, ya, ahsantum. Well done dalam bahasa Inggris, atau bravo. Ya, adik-adik harus senantiasa juga belajar mengapresiasi, harus belajar itu, karena itu sangat marak, seringkali digunakan dalam budaya-budaya di luar budaya Indonesia. Di negara-negara lain seperti di negara-negara Timur Tengah dan juga Eropa, apresiasi terhadap orang lain itu sangat tinggi, ya. Jadi kalau ada yang melakukan aktivitas atau sesuatu yang bagus, kita bisa berikan apresiasi, santum, ya, santum, atau well done, atau bravo kalau dalam bahasa Inggris, ya. Harus digunakan itu dalam keseharian, ya, karena sekali lagi keseharian itu menentukan kefasihan berbicara, kefasihan berbahasa, ya, tapi sedikit demi sedikit, dan jangan malu untuk mencampur, ya. Dalam belajar itu pasti ada salah. Adik-adik harus cantumkan, harus tanamkan dalam hati bahwa dalam belajar itu pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Tapi itu bukan aib, bukan sesuatu yang membuat adik-adik harus malu, ya. Itu hal wajar. Kesalahan itu adalah hal wajar. Yang tidak wajar kalau kita tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki kesalahan. Kesalahan, ya, itu wajarnya. Jadi jangan pernah merasa malu kalau belum paham, belum bisa, belum ini. Jangan. Yang terpenting adalah berusaha untuk memperbaikinya. Ya, jadi sekarang ini, mulai dari sekarang harus bertekad untuk bahwa saya ingin bisa berbahasa Arab, harus ditanamkan. Itu kunci dari semua mempelajari sesuatu, ya. Kunci dari semua mempelajari sesuatu adalah tekad, ya. Ya, kalau dalam tradisi
agama disebut dengan niat. Dengan niat yang kuat, insya Allah segalanya akan adik-adik bisa dapatkan apa yang diinginkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau coba praktekkan salah satu, misalnya mau menyebut dirinya, sekedar menyebut identitas namanya, misalnya Ana Ali, Ana Ahmad, Ana coba berdialog, coba praktekkan berdialog dengan temannya, misalnya ahlan wa sahlan, terus ahlan bika, terus yang satu ma ismu. Ahsantum, syukran jazilan. Ayo, ya. Oke, baik. Ahsantum. Ya, jadi harus diingat gitu ya. Jadi setiap malam ada kosakata sedikit demi sedikit, dan itu tidak terlupakan lagi ya. Dan supaya tidak terlupakan, nanti berikutnya harus dipraktekkan ya. Jadi tadi kita sudah mengenal tradisi salam dan perkenalan ya. Bisa kita bilang ahlan wa sahlan, ahlan bika, terus mau berpisah, wadaan, terus ilal liqa, itu semuanya sudah hafal mati istilahnya, maksudnya sudah mendarah daging di kepala dan di bibir adik-adik semua ya, bahwa ternyata begitu tradisinya dalam orang Arab kalau mau berpisah ya. Dan bisa juga diingat-ingat, misalnya kalau dalam tradisi orang Inggris menyebutnya hi atau how are you ya, terus what's your name,
what's your name, goodbye, ya. Saya kira adik-adik sudah tahu itu, goodbye, terus see you later, atau see you again, dan seterusnya, ya. Nah, terus, ya, ya, bro. Dan kita akan melangkah ke bagian kedua yang dekat juga dengan kita, yaitu al-usrah, keluarga, ya, keluarga atau usrati, keluarga, usrah, ya. Usrah itu adalah keluarga. Dan tadi kalau kita ya, jadi misalnya ismi itu nama, menjadi namaku ismi. Nah, usra berakhiran t, ta marbuta, ya, usra di keluargaku menjadi usrati, ya, seperti itu, usrati, dari kata usra. Nah, kalau kepunyaanku, keluargaku, tinggal ditambah i menjadi usrati, ya. Nah, di keluarga itu yang paling pokok ada ibu, ya, ada ayah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada kakek, dan ada nenek, ya. Itu yang paling dasar dari keluarga, family, ya, family. Keluarga itu dalam bahasa Inggris, al-usra dalam bahasa Inggris family, the family, ya, family. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga digunakan itu familiku, itu family dengan saya. Nah, itu sebetulnya itu bahasa Inggris sebetulnya, family, yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu dari segi kosakata itu tidak mudah, tidak sulit lagi bagi kita, bagi orang Indonesia. Bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Jadi ya orang bilang kalau sekarang ini tidak paham bahasa Inggris, itu dianggap ketinggalan zaman lah, karena semua orang sudah akrab, sudah familiar. Nah, kata familiar juga itu bahasa Inggris, dari kata family, familiar itu akrab, ya. Itu juga sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, familiar. Milenial ini, orang yang tidak akrab dengan bahasa Inggris dianggap kurang gaul, kata anak milenial sekarang ini. Jadi adik-adik harus gaul gitu, harus familiar dengan bahasa Inggris supaya tidak disebut sebagai jadul atau kurang gaul dan seterusnya. Harus memacu diri untuk familiar, ya. Familiar sekali lagi itu bahasa Inggris yang sudah berbahasa Indonesia, ya. Kita familiar, sering dipakai, ya, di keseharian, terutama kalau nanti adik-adik menjadi mahasiswa, itu kata-kata itu sering dipakai, ya. Tapi mungkin kalau masih SMP kelas 7 dan 8, 6, kata-kata itu belum banyak dipakai. Tapi kalau sudah mahasiswa nanti, kata-kata itu banyak dipakai, ya. Tadi ada
ya, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Mungkin adik-adik sudah tahu bahasa Arabnya ayah. Coba ada yang mau bilang ayah, apa bahasa Arabnya ayah? Ini banyak yang dipakai. Ya, abun, abun, abun itu sebetulnya jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada itu berarti suatu ma'rifah. Jadi nanti juga bilang kata ma'rifah dan nakirahnya. Tapi tidak usah dulu. Pokoknya ya, abun dari kata abun. Kemudian ummun menjadi ummi, ummun menjadi ummi. Tadi abun menjadi abi. Abi itu adalah ayahku, ya, ayahku yang kita bilang dari tadi bahwa ketika kita mau menyebut kepunyaanku dalam bahasa Arab itu ditambah i saja menjadi abi, ya, ummun, al-um, kemudian ibuku menjadi ummi, ya. Jadi harus diingat itu, ya. Ada kaidah bahwa kalau kita mau menyatakan kepunyaanku dalam bahasa Arab itu hanya ditambah i di belakang, jadi kepunyaanku, ya, seperti abun, umun. Terus kalau kakek apa? Jadunnya jadun, kakek. Terus nenek menjadi jaddatun. Kalau anak laki-laki apa? Waladun. Ya. Kalau anak perempuan adalah bintun. Ya. Jadi ada abun, ada waladun, ada bintun, ada jaddatun, ada jaddun. Ya, jaddun itu kakek, jaddatun itu nenek. Ya. Ada yang mau mengulang anggota pokok dari keluarga tadi, dari kata-kata yang kita sebut tadi itu, dari abun, ummun, jadun, jaddatun, waladun dan bintun. Ahsantum, ya. Jadi harus diingat itu, ya. Persamaannya dalam bahasa Inggris, saya kira adik-adik juga familiar kata itu, tapi tidak apa-apa kita harus mengulang. Kalau kita sebut ayah dalam bahasa Inggris itu pasti kenal, kita bilang father, ya, father, mother, ya. Terus boy untuk anak laki-laki, terus doctor untuk anak perempuan, boy, doctor untuk anak perempuan, ya.
biasanya dalam pelafalan bahasa Inggris R dalam huruf terakhir biasanya tidak diucapkan, tapi nggak apa-apa kalau mau ucapkan. Ini sekedar pronounce, pengucapan yang juga ada perbedaan-perbedaannya, ada katakanlah kebiasaan-kebiasaan di dunia, ada yang menyebutnya, ada yang tidak. Tapi umumnya tidak menyebut. Kalau ada R dalam bahasa Inggris, di kata terakhir itu cenderung tidak diucapkan. Seperti kata dokter. Dokter itu berakhiran R. Ya. Dan sedikit mirip dengan dokter. Ya. Jadi pengucapan itu juga sangat penting dalam bahasa. Tapi tidak usah terlalu risau dulu, sekedar membenamkan dalam benaknya sedini mungkin bahwa pengucapan-pengucapan itu sangat penting, karena ada beberapa nanti dalam satu kata seringkali ada pengucapan yang sama, dan saya kira teman-teman juga mengenal itu dalam istilah pelajaran bahasa yang disebut dengan homofon, homonim dengan homogram. Ada persamaan bunyi, ya, ada persamaan bunyi, kemudian beda makna, dan itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ada kemiripan, cuma memang harus ditanamkan dalam sedini mungkin bahwa nanti pengucapan itu penting diperhatikan, ya. Dari kepala kita sekarang ini harus sudah ditanamkan dalam hati bahwa pengucapan itu penting. Cara mengucapkan sesuatu itu harus diperhatikan, ya. Jadi teman-teman sekarang ini mulai menyadari bahwa dalam berbahasa nanti harus jelas pengucapannya, ya. Nah, kembali tadi bahwa dalam keluarga ada apun, ada umun, ada bintun, ada waladun, ada jaddun, ada jaddatun. Yang persamaannya dalam bahasa Inggris, saya kira adik-adik tahu ada father, ada mother, ada son, ada doctor, ada grandfather, ada grandmother. Grandfather atau grandpa juga dipakai, grandmother, grandmom juga dipakai, ya. Jadi ada grandfather, ada grandmother, ada father, ada mother. Ada mother, ada doctor, ada boy, ada son, ya. Itu harus dikenali sekarang ini, ya. Tadi itu bahasa Arabnya, keluarga. Nah, ada yang mau melapaskan itu anggota keluarga, family dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya father, mother, atau brother, sister, boy, doctor, grandfather, grandmother. Ada yang mau mengulang? Silakan.
bekas tembok ke sana. Coba beda. Ada Rudianto masuk. Ya, Ahsanto, Toib. Nah, kalau dalam bahasa Arab saudara perempuan itu ukhtun. Kalau saudari perempuanku ukhti. Laki-laki akhun, menjadi akhi. Ya, sister, ukhti, akhi. Ya, akhi. Dan mungkin adik-adik sudah akrab dengan istilah ini karena terutama para aktivis dan anak-anak santri biasa menggunakan kata itu akhi, ukti dan sebagainya. Ya. Dalam keseharian mereka sudah menggunakan ini. Jadi bukan sesuatu yang asing mungkin kata-kata itu bagi adik-adik sekalian. Taib, saya kira malam ini materi itu yang saya bisa sampaikan dan kita mengulang kesimpulan dari pertemuan kita malam ini bahwa kita telah belajar ya, salam dan perkenalan dan juga keluarga ya. Mudah-mudahan kata itu tidak dilupakan. Terus tadi juga kita punya informasi bahwa dalam setiap bahasa apapun punya jenis kata ya, harus diingat ini teman-teman dari adik-adik sedini mungkin harus membenak dalam pikirannya bahwa dalam bahasa itu ada jenis kata ya, ada yang disebut dengan kata kerja ya, terus ada kata sifat, terus ada kata benda. Ini penting untuk dipahami karena itu sangat penting nanti dalam menyusun kalimat. Kalau kita sudah tahu jenis-jenis kata, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda, ya. Dapatkan, dan hal lain yang kita dapatkan bahwa dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menyatakan kepunyaanku, tinggal kita menambahkan akhir dari kata isim itu menjadi dengan i ya. Misalnya kitabi, kalami, abi, ukti ya, itu semoga ini sudah menyatu dalam benak kita ya. Apalagi yang tadi kita sampaikan, dan semoga adik-adik juga cepat mengingat persamaan-persamaan tradisinya dalam persamaan kosakatanya dalam bahasa Inggris ya, seperti family, ada grandfather, ada brother, ada sister, ada mother dan seterusnya. Jadi setiap malam atau saya tidak tahu apakah setiap malam ada kosakata yang selalu kita tambah, dan mudah-mudahan itu tidak dilupakan. Saya kira Prof itu yang materi malam ini dari saya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.